Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dan yang akan kami bawakan yaitu website Bank Kasus yang beranggotakan Andina Zagita Aryadi, Arya Septianugraha, Dedi Saputra Valentino, Vena Martina Simanjuntak, Muhammad Harsawardana, Muhammad Ilham Akbar, Reski Mubarok, dan Sarwani Abdan Nurdiansyah. Sebelum kami memulai materi yang akan kami sampaikan, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Wilma Latuni, ST, MSI, MPhil, PhD. Selanjutnya, pada table of content, yang pertama ada biaya total proyek, yang kedua mengalokasikan sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah membuat Gantt chart. Ya, yang selanjutnya ada estimasi biaya, atau perkiraan biaya. Estimasi biaya adalah seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Berikut adalah estimasi dari proyek ini. Ya, di sini saya akan melanjutkan estimasi biaya. Yang pertama itu kita akan membahas di sini kita menggunakan domain hosting sebanyak 4 item, yang mana harga satuan domain hosting itu sendiri adalah 190.000. Karena kita memakai 4 domain hosting, jadi total harganya itu 760.000. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama itu dari project management. Yang pertama melakukan pembentukan tim. Nah, pembentukan tim di sini kita melakukannya selama 7 hari, di mana satu harinya kita melakukan sebuah pengeluaran 70.000 karena 7 hari pelaksanaannya, jadi totalnya 490.000. Kemudian yang kedua di sini ada product requirement. Di sini kita melakukan pembagian job desk yang pelaksanaannya selama 7 hari. Di satu harinya itu memakan pengeluaran sebesar 50.000. Oleh karena itu total pengeluaran pada pembagian job desk ini adalah 350.000. Kemudian di bagian desain, kita itu menentukan desain website selama 7 hari, memakan waktu satu harinya 50.000 dengan total 350.000. Setelah menentukan desain website, kita melakukan coding selama coding ini memakan waktu sekitar 40 hari, di mana satu harinya itu memakan biaya sebesar 100.000. Totalnya adalah 4 juta. Nah, di bagian desain ini kita melakukan pengeluaran totalnya itu sebesar 4.350.000. Kemudian yang keempat, setelah melakukan coding, itu ada implementasi. Implementasi yang pertama, itu kita melakukan uji website. Uji website sendiri memakan waktu sekitar 7 hari, di mana satu harinya itu melakukan pengeluaran sebanyak Rp200.000. Jadi selama 7 hari itu totalnya adalah 1.400.000. Kemudian setelah diuji, kita mengembangkan website tersebut selama 14 hari, di mana satu hari itu memerlukan biaya sebesar 200.000. Oleh karena itu, totalnya adalah 2.800.000. Kemudian kita menggunakan websitenya. Nah, di sini cuma 3 hari dengan biaya per harinya itu 400.000 dengan totalnya 1.200.000. Nah, di sini di implementasi ini totalnya itu total kegiatannya memerlukan biaya sebesar 5.400.000. Kemudian setelah diimplementasi, kita melakukan product testing. Product testing yang pertama itu adalah evaluasi. Evaluasi ini kita lakukan selama 4 hari, dengan satu harinya memakan biaya sebesar 200.000 dan totalnya 800.000. Kemudian setelah itu kita melakukan dokumentasi selama 2 hari. Dengan satu harinya memerlukan biaya sebesar 500.000. Totalnya adalah 1 juta. Dan yang terakhir kita melakukan jaminan kualitas selama 3 hari. Nah, di 3 hari ini, satu harinya memerlukan biaya 250.000. Jadi totalnya adalah 750.000. Di product testing ini total kegiatan dan memerlukan biaya sebesar 2.550.000.
dari serangkaian pekerjaan, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp13.140.000. Next. Ya, selanjutnya ialah estimasi biaya terhadap uraian alat. Dalam proyek ini digunakan 3 buah alat, yaitu paket komputer sebanyak 1 item dengan harga satuannya ialah Rp7.000.000 dengan jumlah Rp7.000.000. Yang kedua ialah Macromedia Dreamweaver X3 sebanyak 1 item dengan harga satuan Rp2.000.000 dengan jumlah Rp2.000.000. Lalu ada Macromedia Flash MX sebanyak 1 item dengan harga Rp1.500.000 per satuan dengan jumlah Rp1.500.000. 3 buah alat tersebut memiliki jumlah harga sebesar Rp10.500.000. Next. Selanjutnya adalah nama anggota dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, manajer proyek dipegang oleh Dedi Saputra Valentino. Tugas dari seorang manajer proyek yaitu membuat rencana proyek, mengalokasikan unit tugas kepada tim, melakukan komunikasi tim yang efektif, dan memonitoring perkembangan proyek berdasarkan blueprint dan membuat report untuk stakeholder. Selanjutnya, sekretaris dipegang oleh Andina Zagitariadi, bendahara dipegang oleh Vena Martina Simanjuntak, sistem analis dipegang oleh Muhammad Ilham Akbar dengan tugas yaitu melakukan analisis sistem, merancang sistem, kemudian diimplementasikan kepada perusahaan, serta bertanggung jawab terhadap hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya adalah desain, dipegang oleh Vena Martina Simanjuntak dan Andina Zagitariadi. Tugas dari seorang web designer yaitu membuat gambar-gambar yang akan disisipkan ke dalam website dengan menggunakan Photoshop atau sebagainya. Menata layout untuk pemasangan banner, link, animasi, dan sebagainya, mengatur konten website sesuai dengan kategori dan diintegrasikan dengan link navigasi, dan juga membangun website mulai dari halaman depan sampai akhir sesuai dengan struktur web yang dipilih. Selanjutnya adalah database yang dipegang oleh Reski Mubarok dan Muhammad Harsawardana. Tugas dari seorang database administrator adalah mengevaluasi pembelian software database, melakukan pengawasan terhadap modifikasi dari software database yang ada untuk memenuhi kebutuhan employer, menjaga integritas dan kinerja basis data perusahaan, dan juga menjamin bahwa data yang tersimpan dengan aman dan optimal. Selanjutnya adalah programmer yang dipegang oleh Arya Septianugraha dan Sarwani Abdan Nurdiansyah. Tugas dari seorang web programmer yaitu membagi tugas pemrograman dengan memecah-mecah setiap unit pemrograman, melakukan pengkodean terhadap setiap unit pemrograman tersebut, memasukkan data ke dalam database dengan tabel-tabelnya, membuat skrip untuk mengakses database, dan juga melakukan uji coba kinerja program pada setiap unit pemrograman. Next. Dari alokasi sumber daya manusia yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, maka terbentuklah suatu struktur organisasi, yaitu yang paling teratas yaitu manajer proyek, yang dibawahi oleh sekretaris dan bendahara. Lalu dari proyek tersebut dibagi menjadi ke 4 divisi, yaitu divisi sistem analis, divisi database, divisi desain, dan terakhir divisi programmer. Next. Berikut adalah tampilan dari Gantt chart. Selanjutnya adalah pengerjaannya. Jadi Gantt chart yang saya buat melalui website Ganter ini berdasarkan WBS dan perhitungan CPM yang sebelumnya telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi pertama ada perencanaan yang terdiri dari pembentukan tim proyek selama 7 hari dari tanggal 4 Oktober 2021 hingga tanggal 12 Oktober 2021 yang dipertanggungjawabkan oleh Andina, Harsa, Reski, Dedi, Vena, Ilham, Abdan, dan Arya. Kemudian ada perancangan web yang terdiri yang pertama adalah pembagian job desk yang berlangsung selama 1 hari dari tanggal 13 Oktober hingga tanggal 13 Oktober 2021 yang dipertanggungjawabkan oleh Andina, Harsa, Reski, Dedi, Vena, Ilham, Abdan, dan Arya. Yang kedua ada menentukan desain web yang berlangsung selama 7 hari dari tanggal 13 Oktober 2021 hingga tanggal 21 Oktober 2021 yang dipertanggungjawabkan oleh Andina dan Vena. Yang ketiga ada coding yang terdiri dari menghasilkan web
yang berlangsung selama 40 hari dari tanggal 13 Oktober 2021 hingga tanggal 7 Desember 2021 yang dipertanggungjawabkan oleh Abdan, Arya, Harsa, dan Reski. Yang keempat ada testing web yang terdiri dari menguji web selama 7 hari dari tanggal 8 Desember 2021 hingga tanggal 16 Desember 2021 yang dipertanggungjawabkan oleh Ilham. Kemudian yang kelima ada pengembangan yang terdiri dari pengembangan web yang berlangsung selama 14 hari dari tanggal 17 Desember 2021 hingga tanggal 5 Januari 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Abdan dan Arya. Kemudian yang keenam ada penerapan yang terdiri dari penggunaan web yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 6 Januari 2022 hingga tanggal 10 Januari 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Dedi, Ilham, Vena, Harsa, dan Arya. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 11 Januari 2022 hingga tanggal 14 Januari 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Dedi, Ilham, Andina, Harsa, Reski, Vena, Abdan, dan Arya. Kemudian yang ke-8 ada dokumentasi yang berlangsung selama 2 hari dari tanggal 17 Januari 2022 hingga tanggal 18 Januari 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Dedi. Dan yang terakhir ada pemeliharaan yang terdiri dari jaminan kualitas yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 19 Januari 2022 hingga tanggal 21 Januari 2022 yang dipertanggungjawabkan oleh Arya dan Abdan. Sekian dari presentasi kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.